Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Setelah sekian waktu lamanya, putra Ki Ageng Mataram yang bernama Ngabehi Lor ing Pasar mencintai gadis simpanan Sultan Pajang dari Kalinyamat yang dulu dititipkan kepada Ki Ageng Mataram. Perintah Sultan Pajang kelak jika gadis itu sudah akil balik supaya diserahkan ke Kanjeng Sultan. Sekarang sudah dewasa tetapi lalu dicinta oleh putra Ki Ageng Mataram itu. Maka Ki Ageng sangat cemas, tak urung akan kena marah besar dari Sultan Pajang. Maka Ki Ageng Mataram berangkat ke Pajang untuk mengakui kesalahan Raden. Ngabehi Lor ing Pasar juga diajak. Sesampai di Pajang lalu segera masuk ke dalam istana. Sesudah bersamaan dengan Kanjeng Sultan, Ki Ageng Mataram melaporkan Kanjeng Sultan kedatangannya ini untuk menyerahkan mati hidup Ngabehi Lor ing Pasar, sebab besar sekali dosanya kepada raja. Sultan mendengar itu begitu terkejut, lalu berkata, "Kakang, si Ngabehi dosanya apa? Kenapa Kakang serahkan mati maupun hidup? Bukankah sudah saya ambil sebagai anak saya yang pertama? Kakang sudah tidak boleh ikut menguasai si Ngabehi." Kata Ki Ageng Mataram, "Ngabehi saya laporkan, sebab berani mendahului kehendak raja, saling jatuh cinta dengan anak perempuan yang dititipkan pada saya. Anak perempuan yang berasal dari Kalinyamat dulu itu karena kegagalan pengawasan saya." Kata Sultan, "Kakang, jika kesalahan Ngabehi cuma begitu saja, saya ampuni. Segera nikahkan saja. Saya sudah rela, tetapi pesan saya, anak perempuan itu jika kelak sudah tidak dicintai, jangan disia-siakan. Meskipun demikian, Kakang juga saya sesalkan dalam pengawasan anak yang kurang berhati-hati. Sebenarnya jika anak sudah dewasa, segera kawinkan atau diberi selir, supaya jangan sampai melanggar peraturan." Ki Ageng Mataram begitu menyesal, merasa kena murka dalam batinnya. Setelah Kanjeng Sultan sudah selesai memberikan pesannya, Ki Ageng Mataram serta Raden Ngabehi lalu mohon pamit kembali ke Mataram. Sesampai di Mataram, Raden Ngabehi lalu diresmikan hubungannya dengan gadis itu. Setelah berjalan sekian lama, mendapat sarang putra yang tampan rupanya. Ia diberi nama Raden Rangga. Ayah dan ibunya sangat sayang. Pada suatu ketika diceritakan, Sultan Pajang datang ke Giri beserta seluruh kelompoknya. Ki Ageng Mataram juga ikut. Waktu itu para bupati di Bong Wetan lengkap semua hadir di situ. Dari Jepara, Wirasaba, Kediri, Surabaya, Pasuruan, Madura, Sedayu, Lasem, Tuban, Pati, semua membuat
pesanggrahan di situ. Pada suatu hari, Sunan Parapen keluar. Sultan Pajang serta para bupati duduk berjajar. Pengikutnya duduk di belakang gustinya masing-masing. Sultan lalu diperintahkan duduk dekat dengan sang ulama serta diwisuda menjadi sultan. Di Pajang bergelar Sultan Prabu Adiwijaya. Waktu itu diberi sangkalan tahun 1503. Lalu hidangan keluar mengalir dari Kedaton Sunan Parepen dan Sunan Pajang, serta para bupati bersantap bersama sang ulama. Berkata, "Anak-anakku, para bupati semua rukun-rukunlah dalam persaudaraan. Jangan ada yang berbeda di dalam budi, bersatulah dalam hati. Bersyukurlah pada Allah dalam kedudukan kalian masing-masing yang dititahkan menjadi besar dan kecil. Semua itu adalah semata dalam kepastiannya. Saya mohon kepada Allah semoga selalu selamat di dunia dan di akhirat." Para bupati semua mengagumi semua harapan Sunan Giri. Selesai, para bupati dan sultan bersantap. Gantian para abdi yang makan. Sunan Giri sangat begitu tertarik pandangannya kepada Ki Ageng Mataram, sebab Sunan Giri adalah orang yang tajam batinnya. Ia tahu segala sesuatu yang akan terjadi. Lalu memanggil kepada Sultan Pajang, "Sultan, abdimu yang makan belakangan itu siapa namanya?" Jawab Sultan, "Itu abdi penguasa Mataram, berkekuasaan meliputi tanah seluas 800 karya. Sunan Giri, panggillah maju ke sini. Perintahkan duduk sejajar dengan para adipati." Ki Ageng Mataram segera maju. Sunan berkata kepada para bupati, "Anak-anakku, para adipati semua, ketahuilah, keturunan Ki Ageng Mataram ini kelak akan menguasai seluruh tanah Jawa. Giri ini pun kelak juga akan tunduk ke Mataram." Mendengar amanat Sunan itu, Ki Ageng Mataram lalu bersujud ke tanah, begitu kagum dan berterima kasih kepada sang Sunan. Lalu mempersembahkan sebuah keris kepada Kanjeng Sunan, tetapi tidak diterima olehnya. Para bupati sangat terkesan melihat Ki Ageng Mataram itu. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.